Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas tentang topik kita itu adalah bahagia di masa tua ya, bersama Miss Ana. Kita akan kemudian langsung membicarakan tentang bagaimana kira-kira lansia sehingga kita bisa memperhatikan lansia untuk tetap bahagia di masa tua. Miss Ana tadi di segmen 1 kita sudah bahas sedikit ya soal data, kemudian juga ternyata lansia itu masuk umur 59 ke atas sudah masuk lansia. Kemudian tadi juga sudah ke secara umum lansia yang bahagia itu seperti apa, ternyata tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental gitu misalnya. Betul. Tadi kita sempat singgung di akhir nih misalnya sebelum kita lanjut ke segmen 2, kalau misalkan ternyata kalau secara fisik karakteristiknya lansia ya seperti yang sudah kita bisa lihat mungkin ya misalnya ya mungkin daya tahan tubuh semakin menurun dan sebagainya, ternyata ada juga karakteristik psikologisnya misalnya. Tapi sebelum itu berhubungan nggak sih nih misalnya antara karakteristik yang fisik sama psikologis ke orang lansianya? Tentunya berhubungan ya Nitya ya, karena secara fisik aja misalnya itu pada remaja kita lihat udah jerawatan bingung kan? Iya, Nitya itu salah satunya. Kalau ibu-ibu yang sudah pralansia seperti saya ini masuk pralansia gitu ya, harus menerima belajar menerima, muncul wrinkle-wrinkle. Tumbuh keriting, tapi keritingnya tuh nggak di kepala, keritingnya itu di sekitar mata. Waduh, bingung cari produk pengencang. Kecantikan. Semua masker dibeli, botok, suntik seperti itu. Nah, itu kan kecemasan untuk menjadi tua. Kenapa? Itu. Terus kalau perempuan takutnya menua, takut keriput, seperti itu. Rambut yang sudah menjadi 2 warna, 3 warna itu dijadikan 1 warna, bukan hitam sekarang, tapi coklat. Bahkan ada yang blonde gitu ya. Itu. Nah, itu pada ibu-ibu takutnya keriput, takut gendut kan. Misalnya kita lihat, aduh Nitya kamu tambah cantik, tambah kurus, wah serasa dunia milik kita. Benar, kayak tadi ya, langsung disapa begitu langsung senang. Berarti itu berlaku juga di lansia misalnya? Betul, berlaku juga pada lansia. Baik. Kalau pada ibu-ibu seperti gitu, kalau pada bapak-bapak apa yang menjadi kekhawatiran? Rambut mungkin biasanya. Betul, takut jadi botak, bapak-bapak. Betul. Iya. Kemudian secara fisik karena ada hormon juga mempengaruhi kekuatan seksual di atas ranjang. Kurang bisa menerima nasib seperti itu. Jadi kalau kita misalnya konseling keluarga itu seperti itu biasanya yang banyak terjadi secara fisik seperti itu. Kecemasan di masa lansia itu pasti akan dialami oleh semua lansia, Miss? Hampir semua lansia. Saya tidak mengatakan semua, tapi hampir semua lansia rata-rata di sana. Ya, seperti itu. Apalagi dia pengusaha, sering bertemu dengan orang atau public figure, wah sangat menjaga seperti itu. Iya, bila perlu botok sana sini gitu, spetok kenceng. Walaupun ketawa lepas ini nggak bisa kayak kita ya misalnya, harus bisa. ketawa 2 cm. Tapi memang ternyata itu terasa juga di lansia. Betul, sampai gitu ada istilahnya guyonan gitu ya, litani B untuk orang tua. Litani B? Untuk orang tua. Apa itu litani B di sana? Itu persiapan untuk saya sih sebenarnya menyiapkan di masa tua. 1 botak. Tambah botak kan, ini rambut udah menipis. Dulu rambut saya seperti Nitya, cantik, bergelombang, lebat. Sekarang ya terima nasib menipis. Yang mengurus bukan badannya, rambutnya. Jadi ceking rambutnya gitu. Litani B yang awal botak. Lalu apa lagi nih, Miss? Burem. Mata otomatis kita nggak bisa. Kalau saya harus baca tuh pakai kacamata +1 sekarang. Udah harus, kalau nggak pakai gini ya. Gini, ini apa ya itu. Apalagi kalau beli kosmetik gaya kepingin itu ya tulisannya kecil-kecil gitu, menjadi buta huruf mendadak. Udah gitu kalau kita di Bali bongol ya, benar-benar sudah mulai dipanggil 1-2 kali nggak noleh. Kadang sampai ceples itu. Ini itu gitu dia. Itu bongol. Ada lagi Miss B-nya? Bau. Mulai kan sudah kesulitan. Tadinya bisa gosok-gosok mandi punggung. Sekarang yang frozen shoulder, yang rematik, artritis dan sebagainya. Osteoartritis, nggak bisa. Jadi otomatis agak susah. Kalau mau pergi ke spa malu, sudah tua kok. Gitu. Itu vitamin B. Itu tantangannya. Dan itu mempengaruhi skala psikologis juga misalnya. Tentulah. Ada lagi B yang lain. Ada B sebenarnya banyak. Tapi yang saya ingat cuma itu ya, botak, burem, bongok, bongkok. Mulai kan mau tidak mau, apalagi kita perempuan udah nggak bidang lagi ya misalnya. Yang tadinya 6 pack sekarang menjadi 1 pack. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi para lansia atau yang mau pralansia nggak usah khawatir. Saya
saya juga mengalami. Itu Anda tidak sendirian, kita bersama di sini. Kita bersama-sama di sini. Tapi gitu. memang kecemasan itu memang pasti akan muncul, tapi kadarnya mungkin yang berbeda ya misalnya. Iya, tergantung kita bisa menerima enggak. Aging itu nanti, penuaan dini itu. Nah, lalu, itu yang terjadi. Dengan yang seperti itu berarti mempengaruhi juga konsep diri lansia ya misalnya. Betul. Nah, itu yang mempengaruhi akhirnya secara fisik tadi kan sudah bongkok dan sebagainya itu ya. Kemudian mulai pikun juga gitu ya. Sudah lupa. Makanya nanti pada lansia itu 65 tahun ke atas sudah mulai kalau cerita kayak tape recorder. Set A, set B, set A, set B. Akhirnya cucunya nggak mau deket kan. Betul. Bosen. Cucunya stres dengerin si Odah sama si Peka ini cerita, Pekanya stres kenapa nggak mau didengerin itu. Ceritanya dari zaman tahun 28 sejarah perjuangan bangsa gitu. Iya benar, nggak cocok gitu ya. Nggak cocok. Diajak ngomong TikTok nggak bisa. Nggak bisa. Si nenek diajak TikTokan sudah gemeter-gemeter. Jadi seperti itu. Iya. Berarti memang mempengaruhi. Yang sering muncul secara psikologis gitu, Miss. Akhirnya gimana? Orang tua. Sensitif, mudah tersinggung, terus regresi menjadi anak-anak. Sehingga ada yang mengatakan bahwa, ngajak orang tua ini seperti punya baby besar. Betul. Kalau baby kita keplak pantatnya mungkin nggak apa-apa katanya. Aduh, saya masuk KDRT nih gitu ya. Tapi kalau orang tua kita keplak, kita disungka-sungka. Serba salah. Berarti benar ya, Miss, ya kan kita sering dengar ya kalau misalkan punya orang tua di rumah kayak punya bayi gitu. Berarti karena memang itu yang terjadi ya, Miss. Apalagi ini orang tua yang terisolasi. Dia mulai hilang temennya. Mungkin karena dia yang panjang umur sendiri, teman-teman yang lain sudah pada out of service lah itu ceritanya seperti itu. Dia mulai kekurangan teman yang tadi ada komunitasnya, sekarang dia mulai di rumah seperti itu sendiri. Dan dia juga mulai ketakutan, temanku satu persatu mulai meninggal kayak gitu. Iya, itu yang membuat jadinya lansia itu kemudian jadi lebih sensitif. Betul, gitu ya. mulai muncul kecemasan, perasaan tidak berharga. Berarti kita harus punya skill dong berbicara dengan orang tua, Miss. Betul. Skill yang paling dasar itu sebenarnya sederhana aja sih. Apa itu, Miss? Mendengar. Itu padahal paling sulit ternyata ya, Miss, ya. Betul, termasuk tantangan menjadi psikolog itu juga. Ternyata mendengarkan itu sebenarnya paling sulit, apalagi mendengarkan yang tadi Miss bilang, tape recorder, bolak-balik, seperti itu. Mendengarkan, menyimak, bukan sekedar mendengar, mendengarkan dan menyimak apa yang dibilang. Berarti ketika misalkan nih kita pada saat kita usianya masih produktif nih, Miss, ya, kita kan menemukan sosial kita tuh dengan teman-teman atau mungkin rekan kerja. Tapi berarti kalau dengan keluarga, kalau dengan lansia berarti sudah keluarga terus ini ya, Miss, ya. Betul, kecenderungan dia merasa yang aku punya tuh hanya anakku, keluargaku. Itu. Karena itu juga yang sering kali terjadi problem. Si kakek sama nenek ini pasti nyayangin cucunya. Oh iya, benar. Sering kali jadi kalau di sekolah kan kita panggil tuh orang tua tuh misalnya, ya ini kenapa kok anaknya jadi manja, kita mencurigai pola asuh nggak konsisten. Akhirnya orang tuanya mengaku iya, terutama nih kalau menantu tuh ya, iya nih neneknya itu selalu dimanjakan, anaknya itu pinter, anak sekarang manipulatif pula, nggak boleh sama emaknya, larilah dia ke siniangnya, benar-benar itu. Akhirnya dapatlah dia pelindungan seperti itu. Jadi kalau mamahnya marahin si anaknya ke nenek marahin anaknya, mamahnya atau papanya. Jadi tidak berdaya kan seperti itu. Kenapa? Itu sumber kebahagiaan keluarganya. Dia bangga, ini cucuku pinter, cucuku yang paling ganteng. Gitu. Bisa jadi juga karena si lansia ini ingin cucunya dekat dengan dia, gitu ya, Miss, ya. Jadi dia memberikan segalanya. Betul, kebutuhan afeksi kan. Rusaklah parenting yang sudah dibangun bertahun-tahun. Gitu, apalagi kebanyakan, nggak semua ya, itu lansia yang tunggal, mungkin kehilangan pasangan. Oh, berbeda berarti, Miss, antara lansia berbeda. Kalau mungkin ada pasangan dia masih bisa komunikasi ya, tapi tergantung juga. Ada juga meskipun ada pasangannya, kakeknya satu mencar ke sana, neneknya mencar kemana gitu. Tapi kalau yang lansia bahagia di masa tua. Nah ini juga sharing untuk para lansia, termasuk saya besok gitu ya, yang sudah pralansia ini itu kita harus istilahnya ada pasangan atau punya teman yang seirama dengan pikiran kita. Karena kalau kita ngomong dengan cucu kita ngomongnya masa perjuangan bangsa gitu ya. Nggak nyambung. Cucu kita ngomongnya TikTok. Kita diajak TikTok,
gini-gini, kita keseleo. Seperti itu. Iya, berarti memang itu sudah harus dipikirkan juga dari sekarang ya Miss Ana ya. Tapi Miss Ana nih, kita seperti Miss Ana berkali-kali katakan juga tidak semua lansia demikian. Berarti memang ada perbedaan karakteristik ketika dia sudah lansia nih ya, antara orang tua satu dan yang lain. Berarti nanti pernah dengar istilah post-power syndrome itu misalnya. Berarti itu hanya akan terjadi pada lansia-lansia tertentu saja kah? Atau misalkan semua lansia akan mengalami itu, Miss? Kebanyakan selama ini yang menjadi sorotan itu kan lansia yang berkarir ya, punya jabatan. Tapi ternyata enggak juga. Iya. Pada orang biasa juga bisa terjadi post-power syndrome. Karena dia biasa ngatur rumah dan sebagainya, tiba-tiba mohon maaf, stroke, dia nggak berdaya, post-power syndrome, aduh rewelnya setengah mati. Baik, iya. Berarti salah satunya karena sakit tidak berdaya. Berarti tidak selalu orang tua yang dulunya berkarir yang post-power syndrome misalnya ya, semua lansia bisa mengalami itu. Betul. Nah, ini juga yang sering kali terjadi miskomunikasi ya. Anak ini ingin membahagiakan orang tuanya, tapi dengan pikiran si anak, bukan dengan pikiran si orang tua. Orang tuanya nggak boleh ngapain, semua dilayani, orang tuanya stres. Oh, justru stres kalau dilayani. Nggak ada aktivitas, merasa tidak berguna. Memangnya Odah ini sudah nggak bisa apa-apa ya? Betul, masih bisa makan, sementara kita khawatir Odahnya kalau jatuh, kalau jalan kepleset, kalau masak takut kepletian apa. Itu. Ya, wah serba salah jadinya. Serba salah. Jadinya kita sebagai benar berarti memang harus mendengarkan, sama mungkin satu lagi nih, sabar juga berarti harus ekstra ya, bisa ketika kita menghadapi lansia. Kalau sabar bisa, orang awam bilang mengatakan sabar, tapi kalau saya lebih setuju dengan istilah memahami. Iya. Sabar tapi tidak memahami juga orang, mohon maaf ini guyonan ya, kalau kita di Bali Utara ngomongnya lengah sajan, sing ngerti-ngerti cangdot nemno gitu. Oke, iya, benar ya, kalau misalkan cuma sekedar sabar, tapi ternyata orang tuanya dibiarin aja. Kita nggak ngerti dia maunya apa. Orang tuanya mau jalan-jalan, kita jangan mek, nanti jatuh. Padahal dia sudah semangat 45 untuk melihat udara segar. Iya, tapi kita terlalu khawatir. Itulah pentingnya kita harus tahu sebenarnya gimana atau apa yang harus kita lakukan supaya lansia itu bahagia gitu. Betul. Dan pertanyaan yang muncul lagi adalah kenapa lansia bisa nggak bahagia? Kita akan bahas segmen ini ya misalnya ya, karena semakin seru nih pembicaraan kita soal lansia. Saudara, kita masih akan membahas tentang tema di masa tua ya, bahagia di masa tua sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.